Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini kami akan mempelajari tentang akuntansi saham treasury. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ida Suhaila dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan akuntansi, kelas AK23G dengan NIM 0312523001. Sebenarnya apa sih saham itu? Saham sebagai salah satu alternatif media investasi memiliki potensi tingkat keuntungan dan kerugian yang lebih besar dibandingkan media investasi lainnya dalam jangka panjang. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Pengertian saham ini artinya adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau yang biasa disebut dengan emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik perusahaan tersebut. Jenis-jenis saham yang akan kita pelajari ada 3, yaitu yang pertama saham biasa atau saham yang tidak memperoleh hak istimewa. Yang kedua ada saham preferen yang merupakan saham yang diberikan atas hak untuk mendapatkan dividen atau bagian kekayaan pada aset perusahaan yang dilikuidasi lebih dulu daripada saham biasa. Nah, yang ketiga ada saham treasury yang akan kita pelajari selanjutnya. Lalu saham treasury itu apa? Nah, untuk saham treasury atau treasury share adalah saham milik perseroan yang telah diterbitkan kemudian dibeli kembali dari pemegang saham, namun saham tersebut tidak diberhentikan. Nah, kenapa sih saham treasury itu dibeli lagi? Nah, saham treasury itu diperoleh karena satu, untuk menerbitkan kembali saham kepada karyawan atas program bonus atau kompensasi saham. Yang kedua, untuk memberikan sinyal pada pasar sekuritas bahwa manajemen tahu harga saham sedang menurun dengan harapan dapat meningkatkan nilai pasar. Yang ketiga, untuk memiliki saham tambahan yang tersedia untuk mengakuisisi perusahaan lainnya. Yang keempat, untuk mengurangi saham yang beredar sehingga dapat meningkatkan laba per saham. Nah, for your information nih, saat ini banyak perseroan memiliki saham treasury. Bahkan lebih dari 50% perusahaan yang telah menerapkan IFRS memiliki saham treasury. Nah, masuk ke pembelian saham treasury. Perusahaan umumnya menghitung nilai saham treasury dengan metode biaya perolehan. Metode ini menggunakan biaya saham yang dibeli untuk menilai saham treasury. Dengan metode biaya, perusahaan mendebit saham treasury sebesar nilai yang harus dibayar untuk membeli saham tersebut. Ketika perusahaan melepas saham treasury-nya, maka perusahaan akan mengkredit saham treasury dengan sebesar nilai yang sama dengan yang dibayarkan untuk membeli kembali saham tersebut. Sebagai ilustrasi aja nih, asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2014 pada perusahaan MIT memiliki 100.000 lembar saham biasa yang beredar dengan harga $50 Hong Kong dan saldo laba sebesar 2 juta. Bagian ekuitas tersebut disajikan sebagai berikut. Nah, laporan ekuitasnya, yang pertama ada akun modal saham biasa dengan nilai pari $50 Hong Kong sebanyak 100.000. Jadi 50 dikali 100.000 sama dengan 5 juta. Jadi modal saham biasanya ada 5 juta. Terus saldo labanya yang tadi sudah disebutkan ada 2 juta. Jadi kalau ditambahin 5 juta ditambah 2 juta sama dengan 7 juta total ekuitasnya. Nah, pada tanggal 1 Februari ini perusahaan MIT mengakuisisi 4.000 lembar sahamnya dengan harga $80 Hong Kong. Jadi ayat jurnalnya pada 1 Februari akun saham treasury-nya ada 320.000, di kreditnya ada kas 320.000 karena $80 Hong Kong dikali 4.000 lembar saham. Nah, jadi seperti ini setelah pembelian saham treasury-nya. Nah, perbedaannya ada di mana nih? Perbedaannya ada saham treasury yang masuk, akun saham treasury yang masuk. Jadi, setelah total ekuitas yang tadi ada 7 juta, dikurangin sama saham treasury yang kita beli
jadi 320. Nah, 7 juta dikurang 320.000 sama dengan 6.680.000 dolar Hong Kong total ekuitas yang perusahaan MIT punya. For your information lagi nih, beberapa perusahaan berpendapat bahwa perusahaan harus melaporkan saham treasury-nya sebagai aset. Pendapat ini jelas merupakan pendapat yang keliru. Alih-alih menjadi aset, saham treasury mengurangi hak kepemilikan para pemegang saham atas aset perusahaan. Praktik yang benar atas perlakuan saham treasury adalah dengan menyajikan saham treasury tersebut sebagai pengurang saham. Nah, saham treasury ini tidak bisa sembarangan untuk dilepasinya. Jadi ada dua caranya, yaitu dijual atau dihentikan peredarannya. Akuntansi penjualan saham treasury akan berbeda ketika saham treasury tersebut dijual atas biaya yang digunakan ketika dijual dengan biaya perolehan. Nah, karena beda nih antara di atas biaya perolehan dan di bawah perolehan. Jadi kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita bahas penjualan saham treasury di atas biaya perolehan. Nah, jika harga jual saham treasury sama dengan biaya perolehannya, perusahaan akan mencatat penjualan saham tersebut dengan mendebit kas dan mengkredit saham treasury. Tapi, kalau harga jual saham lebih besar dari biaya perolehannya, perusahaan tersebut harus mengkredit selisihnya ke akun premium saham treasury. Contohnya, asumsikan bahwa pada tanggal 1 Juli perusahaan MIT menjual 1000 lembar saham treasury dengan harga 100 dolar Hong Kong per saham, yang sebelumnya diperoleh seharga 80 dolar Hong Kong per saham. Nah, pada tanggal 1 Juli nih, akunnya yang didebit ada cash sebesar 100.000. Nah, treasury share-nya atau saham treasury-nya ada 80.000. Jadi kita untung 20.000. Jadi masuknya ke saham premium treasury. Jadi 20.100 dikurang 80 sama dengan 20.000 yang kita untung. Nah, yang kedua ada penjualan saham treasury di bawah biaya perolehannya. Jadi ketika sebuah perusahaan menjual saham treasury di bawah biaya perolehannya, biasanya perusahaan akan mendebit selisihnya ke akun premium saham treasury. Jadi kalau keuntungan dikredit, kalau kerugian didebit. Nah, contoh lagi, jika perusahaan MIT menjual tambahan 800 lembar saham treasury pada tanggal 1 Oktober pada harga 70 dolar Hong Kong per saham. Berikut ayat jurnalnya. Jadi biaya perolehannya tadi kan 80 dolar Hong Kong ya. Jadi kalau sekarang 70 dolar Hong Kong berarti kita rugi. Jadi pada tanggal 1 Oktober nih ada cash 56.000 dari 800 lembar saham treasury dikali 70 dolar Hong Kong per saham. Nah, terus share premium treasury-nya ada di debit, berarti kita rugi. Ruginya berapa? Ruginya 8.000. Jadi seharusnya saham treasury yang kita dapat itu ada 64.000. Nah, setelah kita catat nih jurnal dari 1 Februari sampai 1 Oktober tadi, akun saham treasury akan menunjukkan saldo sebagai berikut. Nah, pertama di saham treasury-nya pada tanggal 1 Februari itu di debit ada 320.000. Kenapa? Karena kita beli 320.000 saham treasury. Nah, di kreditnya ada 1 Juli pada 80.000 itu karena kita menjual 80.000 saham treasury, dan pada 1 Oktober kita juga menjual 64.000 saham treasury. Jadi 320.000 dikurang 80.000 dikurang lagi 64.000. Jadi saham treasury yang ada pada tanggal 1 Oktober sisanya itu ada 176.000. Nah, share premiumnya ada di debitnya 8.000, kerugian tadi yang pada tanggal 1 Oktober, dan pada 1 Juli kita dapat keuntungan 20.000. Jadi keuntungan yang kita dapetin dari penjualan saham treasury-nya ini ada 12.000 dolar Hong Kong. Baik, segitu saja tentang saham treasury dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.